Sahabat Sosialis TV, bertemu lagi. Kita mau bicara kali ini tentang serangan balik terhadap Kejaksaan Agung. Pasca Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba atas sangkaan kepada dirinya yang telah melakukan penyimpangan terhadap impor gula yang diduga merugikan negara senilai 400 miliar rupiah. Apa yang saya maksud dengan serangan balik? Saya memperhatikan belakangan di media sosial, bahkan di media-media kita juga bermunculan narasi-narasi yang menyudutkan pihak Kejaksaan Agung. Yang pertama, saya mencermati munculnya tentang foto jam tangan Dirdik Kejaksaan Agung yang diduga bernilai 1 miliar lebih. Dan kemudian dibantah oleh beliau sendiri. Dirdik menyatakan bahwa itu dibeli jam tangan 5 tahun yang lalu dengan nilai 4 juta rupiah. Sekarang, mengapa publik menjadi sangat cermat melihat foto jam tangan di tangan Pak Dirdik Kejaksaan Agung dan diangkat narasinya bahwa ternyata seorang Dirdik yang gajinya mungkin tidak akan mampu membeli jam tangan semahal itu, 1 miliaran, kemudian diekspos. Tetapi sekarang pertanyaannya, benarkah jam tangan itu asli atau KW? Saya pernah menelusuri jejak-jejak toko tempat menjual jam-jam tangan KW seperti ini. Karena memang di negara kita, makanya hancur industri tekstil kita juga. Karena banyaknya barang-barang KW, barang-barang imitasi yang masuk di negara kita. Dan itu dibeli menjadi produk-produk. Kalau pejabat yang pakai, tidak akan ada yang curiga bahwa itu barang KW, barang palsu. Karena di negara kita sudah terstigma bahwa setiap pejabat mampu membeli apa saja. Maka ketika seorang pejabat menggunakan barang KW, tidak akan ada orang yang bertanya-tanya, oh itu asli atau tidak. Tidak akan ada. Tetapi kalau masyarakat biasa yang menggunakan itu, orang akan langsung menjustifikasi bahwa itu barang palsu atau barang KW. Nah, saya sempat menelusuri tempat jejak-jejak penjualan begini. Memang banyak sekali ya. Bahkan saya pernah bertemu dengan beberapa pedagang barang-barang seperti ini mengatakan, wow kalau di sini Pak banyak juga pejabat-pejabat yang beli. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi yang saya maksud adalah serangan balik dari pihak-pihak yang mendiskreditkan Kejaksaan Agung muncul. Salah satunya adalah mengeksploitasi jam tangan dari Pak Dirdik. Seolah-olah itu dinarasikan adalah hasil dari korupsi juga, dari penyimpangan. Tapi biarlah nanti semua akan dibuktikan di tengah perjalanan hidup masing-masing apakah itu asli atau barang KW. Yang kedua, muncul lagi narasi-narasi yang menyudutkan Jaksa Agung Burhanuddin Shattar. Saya membaca di sebuah media ada muncul tentang istri muda. Bahkan beliau juga ada di Kejaksaan Agung. Saya pikir ini adalah tuduhan yang berkali-kali menyudutkan Jaksa Agung sejak lama. Dulu juga Pak Jaksa Agung sempat dimunculkan narasinya tentang KTP ganda, identitas ganda, dan bahkan ijazah ganda yang tidak jelas, diragukan kebenarannya. Dan sekarang narasi-narasi itu bermunculan kembali. Nah, inilah yang saya maksud adalah fight back, serangan balik dari para koruptor, menyudutkan Kejaksaan Agung yang memang gencar belakangan ini melakukan penindakan-penindakan terhadap penyimpangan keuangan di negara kita. Jadi kepada masyarakat saya himbau jangan sampai terbius, termakan oleh informasi-informasi negatif yang justru dikembangkan, disebarluaskan oleh para koruptor dengan ante-antenya untuk menyerang Kejaksaan Agung yang belakangan dan bertahun-tahun ini kita lihat bekerja keras dan bahkan lebih baik dari KPK untuk menindak pelaku-pelaku korupsi. Kita juga tahu bahwa Kejaksaan Agung itu belum bersih-bersih banget, belum serius-serius banget untuk memberantas korupsi, tetapi setidaknya ada setitik air di tengah kekeringan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bagaikan oase di tengah gurun pasir. Meskipun Kejaksaan Agung sebetulnya ya seperti saya bilang tidak bersih-bersih banget, tetapi kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung karena memang dialah yang terbaik dari yang buruk di negara kita ini. Jadi koruptor fight back ini harus dilawan. Masyarakat jangan sampai termakan opini-opini, narasi-narasi negatif terhadap para penegak hukum kita, terutama saat ini terhadap kejaksaan yang mendiskreditkan, mendegradasi kepercayaan publik terhadap kejaksaan dengan mengeksploitasi informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan ini muncul sejak Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka. Ada apa di negeri kita? Wih, koruptor fight back. Ayo Kejaksaan Agung lebih galak lagi, supaya para koruptornya lebih diam lagi. Kalau Anda malah surut nanti langkahnya, koruptornya menang. Hazar lagi, sikat lagi semuanya.